Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. 14 hari pasca hanyut dan tenggelam di Sungai Are, Bern di Swiss. Jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Ridwan Kamil dan Atalia Praratia akhirnya ditemukan. Kuasa Tuhan menentukan, tubuh Eril yang terseret arus sejauh 5,1 km dari tempatnya berenang ditemukan mengapung di Bendungan Enghalde pada Rabu pukul 6.50 waktu setempat. Sungguh mukjizat, jasad Eril masih utuh, lengkap tak kurang satu apapun. Wajahnya menengok ke kanan dan wangi daun eukaliptus. Menurut sejumlah ulama dari MUI, Eril yang semasa hidup menyukai wisata alam, mati syahid dan insya Allah menjadi penghuni sorga. Lantas, seperti apa persiapan penyambutan jenazah Eril yang dilakukan oleh keluarga dan segenap warga Bandung? Mengapa jenazah Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga? Benarkah Nabila Isma, kekasih Eril, merangkai sendiri buket bunga duka cita yang akan ia sematkan di pusara belahan jiwanya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas drama mengharukan yang terjadi sebelum pemakaman Eril. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. From Bandung with love and tears. Ungkapan yang diketik oleh jemari sebagian netizen itu mengiringi kepergian Ridwan Kamil ke Swiss Kamis lalu. Ya, dari Bandung dengan segenap cinta dan air mata, Kang Emil, sapaan akrab orang nomor 1 di Jawa Barat itu, bertolak kembali ke Swiss untuk menjemput jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra kebanggaannya. Setelah 14 hari pencarian lewat patroli darat, air, dan udara, jasad Eril yang hilang ditelan arus Sungai Are pada 26 Mei lalu akhirnya ditemukan. Rabu pagi pukul 6.50 waktu Bern, Swiss, tim patroli otoritas Swiss menemukan jenazah Eril mengapung tenang di Bendungan Enghalde yang berjarak 5,1 km dari tempat Eril berenang. Pekik Allahu Akbar sebagai ungkapan syukur dan terima kasihnya atas kebesaran Sang Holik langsung diungkapkan Kang Emil di Instagramnya. Antara haru, sedih, bangga dan bahagia, Kang Emil memeluk jasad putranya lantas memandikannya dengan segenap cinta. Kenangan indah saat memandikan Eril kecil kembali terngiang di benaknya hingga tertuanglah kalimat yang membuat mata netizen berkaca-kaca. Setidaknya ribuan emotikon menangis membanjiri Instagram Kang Emil sebagai reaksi dari untayan kalimatnya yang mengaduk rasa. Akhirnya, engkau memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya, persis seperti saat Eril lahir. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz. Captionnya, kalimat yang diposting oleh Kang Ridwan Kamil beserta istri, ya itu kan luar biasa ya, bahwa Ananda Eril ditemukan ya. Yang pertama memang speechless juga ya saya untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sedih ya gitu kan, ternyata memang benar-benar sudah tiada kan gitu kan. Netizen juga nulis kan masih berharap bisa ditemukan dalam keadaan hidup apa segala macam. Harapan orang kan itu harapan baik, nggak masalah, mudah-mudahan jadi doa. Tapi ternyata kita mendengar kabar jasadnya telah ditemukan. Tidak semua orang mendapatkan ujian sebesar ini, hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang kuat. Dan terbukti kan Ridwan Kamil beserta istri, beserta Ibu Atalia memberikan contoh yang baik kepada kita untuk menyikapi takdir ini dengan keimanan, dengan tawakal. Pak RK nih sebagai gubernur juga sedang diuji oleh Allah, sedang diuji kekuasaan.
barangkali jika ujian itu terjadi di Jawa Barat, beliau bisa mengerahkan apapun kekuatan yang beliau miliki sebagai seorang pemimpin. Tapi begitu kita masuk ke daerah negara lain, tentunya memiliki kekuasaan yang lain, memiliki kewenangan lain dan aturan yang lain, beliau harus pasrah dengan kekuasaan ataupun kewenangan ataupun peraturan yang ada. Tentunya kita melihat bahwa beliau adalah seorang sosok pemimpin yang menjadi juga ayah yang terbaik. Semoga Allah mudahkan. Ya, Kang Emil luar biasa ya, luar biasa Kang Emil dan istri dan keluarga yang sabar, yang tabah ya menghadapi ujian dan cobaan. Saat memandikan putranya, Kang Emil melakukan video call dengan Atalia Praratia istrinya. Setegar apapun Kang Emil dan Teh Cinta sapaan akrab Atalia tak bisa membendung air mata. Tapi mereka percaya pernyataan sejumlah ulama dan MUI yang menyebut Eril mati syahid. Tanda-tanda Eril menjadi syuhada pun seolah diperlihatkan Tuhan lewat jasad Eril yang bersih, utuh, tak kurang satu apapun, dan menebarkan wangi daun ekaliptus meski sudah 14 hari berada di dasar sungai. Atas izinmu selama 14 hari, Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Terlepas bahwa air Sungai Are sedingin kulkas dan minim fauna, segenap keluarga yang ditinggalkan percaya Tuhan memberikan mukjizat lewat sekalian alam dengan caranya sendiri. Kami kan melihat bahwa kalau sekarang kemudian ditemukan jenazah, kan kemarin Kang Emil begitu telepon itu langsung berangkat gitu ya. Itu ya betul-betul mukjizat kecil ya kalau kata Kang Emil bilang ya. Doa yang dikabulkan ya karena kondisi alam ya kan, bisa dijelaskan juga secara rasional seperti itu. Tapi tentu saya percaya dan saya yakin banyak hal yang tidak rasional di sini ya, banyak hal yang juga sifatnya spiritual, keagamaan dan keyakinan kita. Itu jawaban dari doa-doa yang dipanjatkan. Ya sebagai umat yang beragama, yang beriman, kita meyakini ada mukjizat yang terjadi ketika kita ikhlas dan sabar mendoakan dan tegar menerima cobaan, dan itu ditunjukkan oleh keluarga Kang Emil. Ini memang karena keajaiban doa gitu kan. Jadi jasadnya ditemukan gitu kan, utuh gitu kan. Dan yang update ya itu kan katanya Kang Ridwan Kamil melihat jasadnya itu nengoknya ke kanan gitu kan ya, ya. Wangi seperti bau bunga di Swiss ya gitu kan. Namanya ibaratkan bunga itu kan, setelah Kang Eril istilahnya Ananda Eril tidak ada kan, kebaikan-kebaikannya kan muncul semua. Bermekaran itu bunga ya, Masya Allah ya gitu kan. Ibaratnya minyak wangi semakin harum. Teh Cinta yang mengungkapkan kalimat serupa di Instagramnya sudah menyiapkan mental untuk menjalani suratan takdir yang digariskan Tuhan. Ia percaya saat Eril berusia 4 bulan di kandungannya, Allah sudah menentukan awal dan akhir hidup Eril. Eril yang lahir di New York 25 Juni 1999, wafat sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-23, tepatnya pada 26 Juni lalu. Keyakinan itu diabadikan pada nisan sang putra yang terpatri di batang pohon di tepi Sungai Are sebelum ia pulang ke Indonesia akhir pekan lalu. Bern yang indah di awal musim panas menjadi kota terakhir tempat Eril menghembuskan nafas terakhirnya. Saya bertemu dengan Agin, saya bertemu dengan Pak Anies Baswedan dan lain sebagainya. Begitu banyak tokoh yang hadir di tempat ini, termasuk para ustadz begitu ya. Mereka mengatakan, Bu Cinta, Bina, bahagia. Kami belum tentu bisa didoakan seperti halnya Eril didoakan. Sampai begitu banyak orang yang mendoakan sampai ke luar negeri dan lain-lain. Saya tertegun. Saya sebagai bunda, tidak ada alasan saya tidak rela begitu dengan Kang Emil. Maka saya serahkan semuanya. Pada saat saya merasa dari titik pertama ada sebuah ilham dan juga nasihat begitu, bahwa sesungguhnya jiwa itu sudah ada ditentukan begitu kapan akan berakhirnya semenjak dalam kandungan. Maka dari situ saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Emeril Khan Mumtaz yang meninggal dengan kepala menghadap kanan, insya Allah meninggal
dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling utama adalah semoga Eril yang telah menjadi pahlawan bagi keluarganya, karena saya juga paham Eril ini juga melarang atau katakanlah menyelamatkan dua keluarganya yang lain untuk tidak terbawa arus. Itu luar biasa sekali jasa pahlawan. Insya Allah diterima iman Islamnya dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Yang Maha Kuasa. Doa ya yang terhampar untuk Ananda Eril yang ditujukan kepada Ananda Eril, mungkin Kang Ridwan Kamil beserta istri juga bangga dan bersyukur bahwa bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang bisa memberikan teladan maupun memberikan contoh untuk masyarakat Indonesia. Jumat siang kemarin, upacara pelepasan jenazah Eril pun dilakukan oleh KBRI di Swiss dan pihak otoritas setempat. Kang Emil pun seolah membisiki telinga putranya dengan lirih. "Hai Ril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk menghaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu." Satu hal yang pasti, Kang Emil kaget sekali ya menyaksikan ya bagaimana doa yang dipanjatkan dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan ya dari Palestina, dari Afrika gitu. Dan Kang Emil cerita bahwa saya tahu jawabannya, kenapa Eril begitu banyak yang mendoakan. Ya karena ternyata terkuaklah hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Eril semasa hidupnya. Banyak orang yang bercerita bahwa kalau malam-malam itu Eril keluar dari gedung Pakuan, dari rumah jabatan gubernur itu untuk berderma, untuk sedekah gitu. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Emil Mumtaz. Saya berasal dari Teknik Mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Berkreasi Zilenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar Kami Muda Siap Aksi. Saya pribadi sekali lagi saya sangat mendoakan bahwa dengan berita ditemukannya Ananda Eril ini bisa paling tidak mengobati sedikit tanda tanya besar di dalam keluarga Kang Emil, Teh Atalia, dan juga keluarga besar, sehingga ribuan doa dari masyarakat Jawa Barat dari mana-mana agar bisa dipertemukan kembali, ini kan sudah terbukti. Ya, aku alhamdulillah jenazahnya udah ditemukan. Semoga juga almarhum bisa tenang di sana dan keluarga juga bisa diberikan kesabaran atas wafatnya Kang Eril. Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada teman-teman sekalian yang kita sama-sama kehilangan sosok Eril, dan aku berharap kita semua diberikan ketabahan, kita semua diberikan kesabaran, dan ada hikmah di balik semua kejadian ini. Rencananya jenazah Eril akan diberangkatkan ke Jakarta Sabtu ini dengan penerbangan Qatar QR985 DOH dan dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 12 Juni 2022 pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan jadwal penerbangan, baik itu jadwal penerbangan di sana dan ketibaannya di sini, karena kami juga masih mencoba mengkonfirmasi, tetapi insya Allah itu akan direncanakan kepulangan di hari Sabtu dan tibanya di sini di hari Minggu. Lantas, bagaimana persiapan penyambutan jenazah Eril di Bandung yang dilakukan oleh keluarga dan segenap warga kota Paris Van Java? Yang pasti, karangan bunga yang menebarkan aroma wangi sudah meruah di Gedung Pakuan, tempat Kang Emil menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Saya anak yang soleh, dan saya juga itu sangat beratnya ke Ibu Atalia ya. Aduh,
tinggal anak itu beda. Bapak dan Ibu semoga kuat selalu ya Allah. Memang yang terbaik yang diambil sama pemiliknya ya. Kita mah hanya titipan. Kang Eril juga saya beberapa kali mengikuti tentang Kang Eril. Mungkin karena kebaikan dia yang lihat di Baby Media ya, membuat warga Bandung khususnya saya gitu berkesan gitu. Pas dinyatakan ketemu gitu jasadnya, pengen kesini gitu langsung sama teman saya, pengen lihat langsung. Kayak sosok yang rendah hati, dia juga senang berbagi dan sosok anak yang baik itu yang membuat saya bersama teman-teman saya pengen kesini ikut takziah. Jika tak ada perubahan, jenazah Eril akan dimakamkan di Islamic Center Cimaung yang merupakan areal pemakaman keluarga. Lalu benarkah Nabila Isma kekasih Eril telah menyiapkan buket bunga yang ia rangkai sendiri untuk disematkan di pusara belahan jiwanya?